memiliki banyak sekali pulau dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, sehingga Indonesia kerap disebut sebagai surganya pariwisata di mata dunia. Banyak wisata Indonesia yang dapat dikunjungi seperti Candi Borobudur Yogyakarta, Raja Ampat Papua, Pulau Dewata Bali, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sektor pariwisata di Indonesia menjadi sektor penting bagi Indonesia karena sebagai pendapatan devisa terbesar negara Indonesia. Berdasarkan laporan The Travel and Tourism Competitive Report, indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia pada peringkat 40 dari 136 negara tahun 2019. Tahun 2018 peringkat 42. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019 sebesar 16,11 juta, pada tahun 2018 sebesar 15,8 juta, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 1,88%. Sehingga semakin tinggi angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, maka devisa negara tiap tahun meningkat. Tahun 2017 pendapatan devisa sebesar 15,24 miliar US dollar, tahun 2018 sebesar 19,29 miliar US dollar, dan tahun 2019 sekitar 20 miliar US dollar. Tetapi pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama, sektor pariwisata Indonesia kehilangan pendapatan devisa sebesar 50% atau mengalami kerugian sebanyak 2,8 miliar US dollar. Akibatnya, banyak sektor pariwisata yang terdampak, seperti biro perjalanan wisata, hotel, restoran wisata, rental kendaraan, dan masih banyak lagi. Tetapi pada akhirnya, pemerintah menerapkan program New Normal pada sektor pariwisata, di mana di tiap tempat wisata di Indonesia harus menerapkan protokol kesehatan, seperti harus menggunakan masker, penyemprotan disinfektan, membawa hand sanitizer, supaya para wisatawan yang berkunjung tetap merasa aman, bersih, dan sehat. Pendapatan negara Indonesia yang cukup besar berasal dari sektor transportasi, di mana terdiri 3 sektor, yaitu 1. Angkutan darat seperti mobil, motor, bis, truk, dan kereta api. 2. Angkutan laut seperti kapal. 3. Angkutan udara seperti pesawat. Sebelum adanya pandemi COVID-19, tahun 2018 berdasarkan data BPS, pendapatan sektor transportasi sebesar 797,3 triliun rupiah atau setara dengan 5,37%, yang dimana didominasi oleh angkutan darat. Tahun 2019, sektor transportasi ditargetkan akan tumbuh pendapatannya sebesar 11,55%. Tahun 2020 muncul pandemi COVID-19. Wakil Kadin Bidang Transportasi Karmelita Hartono mengatakan pendapatan sektor transportasi dari segala bidang turun antara 25-50%. Disebabkan karena pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti bekerja, belajar, beribadah, yang hanya dilakukan di rumah saja atau yang sering kita sebut dengan social distancing. Karena adanya pandemi COVID-19, maka muncul istilah new normal, seperti diterapkan di pelabuhan, di bandara, maupun di stasiun kereta api. Tempat-tempat tersebut harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Penumpang harus menggunakan masker. 2. Membawa hand sanitizer. 3. Menerapkan physical distancing atau setiap orang berjarak 1 meter.
Apabila berbicara mengenai peran pajak dalam perekonomian, maka akan berkaitan secara langsung dengan efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Dilihat dari sisi efisiensi ekonomi, sebagian dari pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lain guna mempercepat laju perekonomian. Sedangkan dilihat dari sisi distribusi pendapatan, kita bisa mengambil referensi pada pengenaan tarif pajak penghasilan. Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan menggunakan prinsip progresif, artinya semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang dikenakan kepadanya. Peran pajak di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pemerintah memberikan relaksasi pajak kepada jasa seperti jasa konstruksi, jasa sewa, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dianggap dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Misalnya, seperti BNPB yang membuat rumah sakit darurat dan menggunakan jasa konstruksi dan konsultasi, maka pajak atas jasa tersebut dibebaskan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah memberikan relaksasi atas barang yang diimpor untuk penanganan COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah membebaskan biaya masuk serta menanggung PPN dan PPh pengimpor. Barang-barang yang masuk dalam kategori fasilitas tersebut seperti hand sanitizer, APD, masker, dan barang lain yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Yang ketiga, pemerintah memberikan fasilitas kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Misalnya, untuk wajib pajak pribadi, batas akhir pelaporan SPT yang disedia berakhir 31 Maret diperpanjang hingga 30 April 2020. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara hendaknya wajib membayar pajak, karena pajak merupakan pendapatan negara yang bisa dibilang mampu mendongkrak pendapatan negara sehingga kita bisa merasakan pembangunan pemerintah yang nantinya juga berguna bagi kepentingan bersama. Tentang peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, terdapat 3 hal pokok yang mencakup seluruhnya. Dan setelah itu akan membahas tentang kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat 3 bidang usaha mikro kecil dan pertanian yang usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional. Siapa saja? Kali ini kita akan membahas tentang sektor industri. Sektor industri seperti halnya meningkatkan pendapatan nasional yang memungkinkan negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Standar hidup yang lebih tinggi dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Peningkatan neraca pembayaran industri mengubah pola perdagangan luar negeri di suatu negara. Peningkatan ekspor barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Menstimulasi kemajuan sektor lain, industri mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Peningkatan peluang kerja industri memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil maupun besar. Industri turut meningkatkan kemasukan devisa bagi negara. Pembangunan industri berarti membutuhkan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memungkinkan terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, misalnya jasa angkutan, perbankan, perumahan, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.